buaya yang berhasil dievakuasi oleh BKSDA yang kemarin itu sempat viral di... Saya kira yang penting hati-hati ya, karena besar dan dia ini agak melipat kepalanya. Kepala ada sana. Tapi udah makan dia, enggak apa-apa. Kalau kita tuh udah makan, kita santai aja. Tapi kalau pas lagi lapar, penyangitan. Nah Pak, jadi kedepannya ini mau digimanakan si buaya ini? Dengan aku Christine Julissa Putri. Kali ini di Weekly Animal aku ngajak kalian berkunjung ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan, Seksi Konservasi Wilayah 2 Banjarbaru. Kali ini aku ngajak kalian melihat buaya yang berhasil dievakuasi oleh BKSDA yang kemarin itu sempat viral di media sosial karena kedapatan ada di wilayah yang terendam banjir, tepatnya di Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar ya. Bagaimana bentuk buayanya dan gimana sih dia bisa ada di sana? Langsung saja kita akan ketemu dengan bapak kepalanya langsung loh. Nah teman-teman sahabat Bipos, jadi aku sekarang sudah bersama dengan teman-teman dari kandang transit BKSDA Provinsi Kalimantan Selatan dan juga dengan Bapak Kepala ya Pak ya di sini. Ya. Selamat siang Pak, menuju selamat sore. Siang, Banjarmasin Pos. Nah gini Pak, kemarin kan dapat info ya di media sosial katanya BKSDA Kalimantan Selatan itu telah mengevakuasi seekor buaya yang terdapat di salah satu lokasi yang terendam banjir di Sungai Tabuk ya kalau tidak salah. Di Desa Lok Baintan. Ya. Itu kejadiannya seperti apa Pak, bisa diceritakan? Jadi secara kronologis kita mendapat informasi dari pihak masyarakat, khususnya dari kecamatan yang melapor kepada call center BKSDA Kalsel. Kemudian kita menindaklanjuti hasil laporan masyarakat itu kalau tidak salah tanggal 19 Januari. Kita langsung turun itu tanggal 20 Januari menurunkan 4 orang untuk bisa segera mengevakuasi dari buaya itu sendiri karena viral sekali di media sosial pada saat itu ya. Kita mengevakuasi karena memang buayanya di dalam kurungan tapi dikhawatirkan karena banjir bisa lepas. Dan buayanya 3 meter nih panjang dan umurnya sekitar 3 tahunan. Berada di sini ya? Berada di dalam sini ya. Itu Pak, dia itu ada yang punya gitu Pak di sana? Betul sekali, cuman karena banjir yang punya ini kan juga mengungsi diri dia. Nah, ketika mengungsi, ini satuannya tidak diamankan karena mungkin dalam tanda petik ya, pertama dia besar dan berat. Kedua ini kan satwa yang dilindungi. Bahaya. Kalau terbuka untuk umum boleh jadi mereka dikenakan sanksi secara hukum begitu, sehingga mungkin takut dia membawa ini gitu. Ini Pak, kalau kemarin waktu dibawa ke sini itu prosesnya gimana itu? Nah, jadi kemarin waktu mengambilnya kita dibantu dengan perahu karet karena masih banjir 1 meteran, kemudian sampai di daratan, lalu kita lanjutkan langsung dibawa ke kandang transit BKSDA Kalsel ini dalam rangka kita pengamanan menjaga kesehatan daripada satwa itu sendiri. Bersama buaya juga kemarin kita membawa 2 ekor kucing hutan dan kita sudah lepas liarkan karena kucing hutannya udah sehat. Jadi kita langsung lepas liarkan di Taman Hutan Raya di Sultan Adam. Ya. Nah kemarin itu waktu pembawaan ke sini, apakah itu diketahui oleh pemilik buayanya? Ada atau tidak orangnya, kita harus mengambil tindakan untuk menyelamatkan dulu. Setelah itu baru kita atur bersama bagaimana maunya ini. Karena memang kalau dilindungi itu dilarang untuk dipelihara. Ada sanksi hukum. Nah makanya ini nanti sama Ditkrimsus dari Polda Kalsel kita akan bersama untuk bagaimana menelusuri ini bagusnya bagaimana, dan jelas kalau kami BKSDA Kalimantan Selatan nanti akan menyelamatkan ini ke lembaga konservasi yang memang dia mempunyai tempat yang cocok dan bisa untuk merawat daripada satwa ini. Nah Pak, ngomong-ngomong buayanya ini kan 3 meter ya panjangnya. Betul sekali. Ya. Ini jenis buaya yang seperti apa Pak? Ini buaya muara. Buaya muara. Buaya muara, dan memang ini yang sering
memangsa masyarakat kita yang di daerah Tanah Bumbu, Kota Baru yang jenis seperti ini. Oh, ini malah yang di... Iya, kalau dia lapar. Nah, sekarang di sini Pak, ini perawatan di sini gimana? Cara memulihkan dia supaya nanti bisa dilepas liarkan lagi? Sebenarnya kita untuk sementara ini memang menjaganya melalui pengamatan dokter hewan. Iya. Untuk pengamatan secara langsung, kemudian kita memberi pakan seminggu 2 kali dengan 2 ekor ayam sekali makan dia. Dan itu yang kita jaga. Kemudian kelembapan air juga kita jaga. Kemudian dari dermaga atas kita akan tutup sehingga dia bisa menjaga keseimbangan daripada suhu tubuhnya. Bisa lihat nggak Pak kira-kira? Ya, saya kira yang penting hati-hati ya karena besar dan dia ini agak melipat kepalanya. Oh, jadi, kenapa itu Pak? Ini kandangnya nih pendek ya. Kepalanya dari sebelah. Kepala ada sana. Tapi udah makan dia enggak apa-apa. Kalau kita tuh udah makan, kita santai aja. Tapi kalau pas lagi lapar penyangitan, pemarah lah istilahnya kalau diganggu. Nah Pak, jadi kedepannya ini mau digimanakan si buaya ini? Nah, jadi kita koordinasi dulu dengan Ditkrim Polda dan kita akan sampaikan bahwa kami kalau sudah sehat seperti ini, kami segera harus melepaskan di LK Lembaga Konservasi yang ada di Tanah Bumbu, salah satu perusahaan LK yang ada di sana. Karena bagaimanapun juga kesehatan mereka, kelestarian mereka itu prioritas kami di BKSDA Kalsel, dan kita akan segera melepaskan di sana. Dan biasanya di sana memang cukup makanan dan tempat atau habitatnya juga sesuai dengan kondisi muara ya. Berarti nanti akan diantar ke sana ya? Ya, sesegera mungkin setelah kita koordinasi dengan pihak Polda. Nah Pak, ngomong-ngomong tentang pemeliharaan ini secara diam-diam kan Pak, sebenarnya itu ada aturan diperbolehkan atau tidak sih? Selama itu satwa yang dilindungi, sebenarnya dia tidak diperkenankan untuk dipelihara. Dia harus dilepas liarkan di alam. Tetapi, nah ini ada tetapi memang, kalau mereka mempunyai keahlian, mempunyai izin yang sesuai dengan aturan yang ada, itu diperkenankan seperti lembaga konservasi itu. Boleh mereka memelihara, tetapi harus ada dokter hewannya, habitatnya hampir sesuai dengan alaminya, pakannya tersedia. Nah, seperti itu yang dimungkinkan untuk memelihara satwa yang dilindungi. Berarti tidak sembarangan ya? Betul sekali. Nah, cara merawat tadi kan Pak, kalau mau memelihara seperti saya nih kan orang biasa ya, apakah ada syarat-syarat dokumen yang harus dilengkapi begitu? Nah, kalau dokumen ya pasti ya tadi dia harus melampirkan tentang spek ataupun kondisi di mana rencana satwa itu dipelihara. Itu harus ada dan kita harus cek di lapangan. Misalnya kalau mau burung, ini kandang burungnya yang sekitar luas berapa yang minimal. Lalu mereka komunikasi dengan dokter hewan itu bagaimana? Nah, itu dulu. Kemudian kita melihat juga kira-kira keuangan mereka ini bisa enggak untuk ngasih makan. Jangan sampai hak kesejahteraan satwa itu terjalimi lah istilahnya. Iya, benar-benar. Jadi Pak, ada pesan nggak sih buat orang-orang di luar sana kalau misalkan mereka itu memang ada memelihara selama ini tapi tidak tahu gimana cara penyalurannya ke BKSDA supaya mereka ada wawasan gitu, betul, Pak. Betul. Menurut Bapak gimana? Iya, terima kasih ya. Saya kira ini pertanyaan yang bagus sekali. Kami dari BKSDA Kalimantan Selatan tentu mengharapkan adanya keterbukaan dari masyarakat atau warga masyarakat yang punya satwa liar atau satwa dilindungi untuk kami identifikasi, kemudian nanti kita arahkan. Ini harusnya sebagaimana kita pelihara lanjutkan, titip rawatkan atau di LK-kan. Jadi kami berharap memang semua yang dilindungi itu sebaiknya dilaporkan. Kita bukan urusan tangkap-menangkap dulu, tetapi bagaimana satwa itu kita lihat dia sejahtera atau tidak selama dalam pemeliharaan itu. Makanya kami juga mendorong kalau ada penangkaran itu akan lebih baik lagi. Nah Pak, kalau misalkan mau menghubungi BKSDA di sini, caranya bagaimana? Nah, kita punya call center yang 24 jam aktif insya Allah. Itu di nomor 0812 4849 4950. Insya Allah kita akan secepatnya merespon apabila ada laporan dari masyarakat.
Nah, oke sahabat Tipos, tadi aku sudah berbincang-bincang dengan Kepala BKSDA Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Mahrus Aryadi ya, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami, Sama-sama. untuk edukasi masyarakat Iya. di luar bahwa memang memelihara binatang yang berbahaya seperti ini itu tidak sembarangan ya. Betul Harus sekali. ada izinnya, Iya. dan juga harus ada dokumen yang dilengkapi. Betul sekali. Jadi buat pembelajaran masyarakat di luar sana bahwa untuk merawat binatang-binatang atau reptil berbahaya seperti ini memang tidak sembarangan, dan bagi kalian yang memang bingung bagaimana cara menghubungi BKSDA Kalimantan Selatan, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala BKSDA. Jadi jangan khawatir, jangan takut kalian akan dipenjara. Hubungi saja dulu dan berikan hewan tersebut yang menurut kalian itu berbahaya kepada mereka yang lebih bisa merawat untuk melestarikan gitu. Baik, itulah tadi bincang-bincangku. Aku Christine Julie Saputri dan segenap tim BKSDA Provinsi Kalimantan Selatan pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Bye-bye.